Qin Yichan bertanya kepada orang-orang di sekitarnya dengan curiga. Lagi pula, semuanya di sini terlalu asing baginya. Mungkinkah ini proses pendaftaran yang legendaris? Pria di samping melirik Qin Yichan secara tak terduga. Saya tidak melihat bahwa Anda tahu banyak. Berjalan di sini, Anda akan meninggalkan aura alam dewa di tubuh Anda. Jangan khawatir, itu hanya sedikit napas alam dewa tanpa master. Anda dapat membedakan siapa yang berasal dari alam dewa dan mana yang bukan. Hei, dari mana kamu berasal dari saudara ini? Lihat dirimu, kamu seharusnya tidak menjadi guru yang tidak dikenal. Melihat pihak lain bertanya, Qin Yichan buru-buru memanggil hahaha dan mengubah topik pembicaraan secara langsung. Tidak, aku hanya tidak melihatnya. Aku bertanya tanpa sadar. Kucing buta itu bertemu tikus mati. Aku tidak percaya. Kamu melihat patung itu tidak mengambil tindakan sebelumnya. Tahukah kamu berapa banyak orang yang bisa melakukan ini sejak kuil didirikan? 10. Kamu yang ke-10. Ah, aku selalu lebih gugup. Qin Yichan menjelaskan dengan canggung dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Jika Anda terus membicarakan masalah ini, semakin Anda menjelaskan diri sendiri, semakin besar kekurangannya. Jadi Qin Yichan dengan tegas menghindari topik ini, dan kemudian beralih ke kedalaman kuil. Apa akhirnya di sini? Begitu kata-kata itu jatuh, mata Qin Yichan berbinar. Saat matanya beradaptasi dengan pemandangan di sekitarnya, Qin Yichan melihat ke bawah. Saya melihat mereka berdua berdiri di puncak kuil. Di sisi Qin Yichan, ada lubang khusus di kiri. Saat Qin Yichan melihatnya, naga perkasa di bawahnya memiliki setengah dari tubuhnya yang tidak diukir. Ini membuat Qin Yichan lebih yakin dengan penilaiannya sebelumnya, yang jelas merupakan tulisan tangan seorang pria besar. Bagian yang tidak diukir ini lebih mengesankan daripada bagian yang telah diukir. Seolah-olah di awan dan kabut, ada suara auman naga yang samar. Ini membuat Qin Yichan sangat terkejut, di lingkungan seperti itu, masih ada yang tersisa. Dalam arti tertentu, hal-hal ini dapat membuat Qin Yichan melihat seberapa kuat orang yang mengukir benda ini sebenarnya. Sekarang tampaknya keterampilan orang ini sangat tinggi, sampai-sampai Qin Yichan tidak bisa melihatnya. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan ini. Qin Yichan secara acak mengatur 1 atau 2 klon dan mulai belajar ukiran. Bagaimanapun, dia memasuki dunia seperti itu, dan bahkan jika dia tidak mencapai ranah mereka, dia setidaknya harus memiliki sedikit pemahaman. Dengan cara ini, dapat dicampur ke lapisan atas orang-orang ini dengan kecepatan lebih cepat. Bahkan jika kekuatannya sendiri tidak cukup, selama dia memiliki keterampilan, cukup untuk mendapatkan akses ke mata yang kuat ini, dia masih bisa mendapatkan kesopanan. Saat pengaturan Qin Yichan selesai, pria itu membuka tangannya. Pendatang baru, perhatikan baik-baik apa yang ada di bawah sini. Lagi pula, ini mungkin satu-satunya kesempatan untukmu. Ini adalah kebaikan yang Tuhan berikan kepadamu. Dia ingin kamu melampaui dia, menginjak karya-karyanya yang paling membanggakan, dan pergi ke alam yang lebih tinggi. Qin Yichan menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Sulit, teknik ukiran ini terlalu halus. Qin Yichan mengerutkan kening, tampak berpikir. Pria parubaya di samping tidak banyak bicara, tetapi ketika dia melihat Qin Yichan, matanya penuh keraguan. Orang ini menunjukkan sisi luar biasa dari saat dia memasuki kuil. Dari sudut pandangnya, dia bisa melihat banyak hal. Menghadapi patung yang hidup, dia tidak tergerak dan tidak berpikir untuk melakukannya. Tapi sekarang, dia melihat ke belakang patung itu, berpikir bahwa dia akan memiliki ide transendensi seperti orang lain. Bagaimanapun juga, bagian belakang patung ini tidak bagus. Qin Yichan adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang mengatakan bahwa sulit untuk mengungguli dia karena dia menjaga kuil begitu lama. Semua jawaban yang luar biasa membuat Qin Yichan tidak bisa ditebak di dalam hatinya. Qin Yichan memejamkan mata dan berpikir sejenak, lalu berkata, "Sekarang setelah pendaftaran selesai, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Pergi ke kota untuk mencari tempat tinggal, dan kemudian temukan cara untuk mencari nafkah di sini. Lagi pula, setelah memasuki alam para dewa, kamu akan berbeda dari manusia di alam bawah." Qin Yichan mengangguk dan meninggalkan kuil tanpa melihat ke belakang. Bagi Qin Yichan, candi ini hanya indah dalam pengerjaan dan unik dalam pikirannya. Selain itu tidak ada yang ajaib darinya. Mungkin, metode mendaftarkan identitas alam dewa juga bisa dianggap sebagai kejutan kecil. Menanamkan kekuatan alam dewa secara langsung ke dalam tubuh mirip dengan metode yang digunakan oleh para penganut kuil untuk mengidentifikasi musuh dan diri sendiri. Saat Qin Yichan meninggalkan kuil, di depannya, lelaki tua itu melangkah maju dengan cepat dan mengembalikan pedang ke Qin Yichan. "Apa nama saudara ini? Kita bisa mendiskusikan cara menempa ketika kita punya waktu." Qin Yichan melirik pedang di tangannya. Dari nafas yang tersisa di atasnya, Qin Yichan merasa bahwa lelaki tua itu telah dengan hati-hati menjelajahi beberapa tempat, dan tanpa kecuali, itu semua adalah bagian yang sengaja dia lakukan dengan buruk. Orang tua ini punya beberapa trik. Qin Yichan diam-diam menyingkirkan pedang dan menatap lelaki tua itu. "Itu kehormatan saya.
Tapi saya masih harus berurusan dengan beberapa tugas dan mencari tempat tinggal di kota. Orang tua itu segera berbicara. Sederhana saja. Hanya ada kamar kosong di dekat mansionku. Jika kamu mau, kamu sebaiknya tinggal di sana. Juga, aku juga berniat untuk berkenalan dengan temanku, kamu. Setelah memasuki alam para dewa, memang ada banyak hal yang perlu dipahami. Ini semua butuh waktu. Dengan sepengetahuan orang tua ini, aku seharusnya bisa memberimu beberapa saran. Qin Yichan melirik lelaki tua itu dan mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangannya. Feng, aku tidak tahu bagaimana para senior dipanggil. Pria tua itu tiba-tiba sangat gembira dan dengan cepat meraih tangan Qin Yichan. Yue Feng. Kata apa untuk angin? Angin atau puncak gunung? Angin musim semi. Orang tua itu langsung mengangguk. Angin musim semi. Ini memiliki arti yang baik. Nah, ikut saya. Saya akan membawa Anda untuk melihat di mana Anda tinggal dulu. Dan kemudian saya akan mengundang Anda untuk makan malam. Meminta beberapa teman untuk datang dan mengenal Anda. Dan satu lagi teman akan mengarah ke yang lain. Cara. Berubah. Qin Yichan mengangguk dengan cepat. Itu akan merepotkan bagi orang tua itu. Dengan pedang yang ditempa dengan tangan, Qin Yichan memastikan bahwa pihak lain tidak memiliki kebencian terhadapnya dengan kecepatan tercepat, dan membuat integrasinya ke alam para dewa sedikit lebih cepat. Meskipun, apa yang terjadi selanjutnya adalah untuk diperdebatkan. Qin Yichan mengikuti lelaki tua itu ke halaman. Lelaki tua itu membuka pintu dan melihat bahwa tidak ada seorang pun di rumah, tetapi itu sangat luas. Orang tua itu tampaknya takut Qin Yichan tidak akan setuju, jadi dia dengan cepat menjelaskan. Pekarangan ini belum disewakan, jadi kamu bisa memilih kamar untuk tinggal sementara. Tentu saja, jika orang lain datang untuk tinggal di masa depan, jika kamu tidak terbiasa, aku akan mencari tempat lain. Untukmu, setelah berbicara, lelaki tua dia memandang Qin Yichan dengan ekspresi khawatir di wajahnya.